3, 2, 1, 1 dalam 3, 3 dalam 1, bukan. Satu-satunya Tuhan. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah satu-satunya Tuhan dan tetap dalam pendiriannya, maka ketika dia meninggal nanti, maka jangan bersedih hati. Allah akan mengutus malaikatnya menjaga dia dari liang kubur sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu mah itu mah ceramah. Nah, sekarang kalau sekarang kalau di Kristen untuk memperoleh hidup yang kekal bagaimana caranya? Silakan. Cuman hanya mengatakan Tuhan dia satu. Dia nggak percaya Bible, Bang. Dia nggak percaya. Dia nggak percaya itu. Oh, masalah dia tidak percaya Bible ya. Cuma mengatakan Tuhan satu aja kok udah selamat gitu loh, Ding. Jadi dia percaya lah memang kan Tuhan cuma satu, tapi kalau kita bilang Tuhan satu kita jadikan dua, berarti itu kita telah mempersekutukan Tuhan. Emangnya siapa yang mengatakan di Islam dua? itu tidak boleh mempersekutukan Tuhan, Bang. Tidak boleh mempersekutukan Tuhan, bro. Tuhan saya hanya Yesus. Bapa, Firman dan Roh Kudus ada berapa ini? Lah itu unsurnya. Iya, Bapa, Firman dan Roh Kudus ada berapa? Bagaimana? Ada berapa? Oke, sabar pelan-pelan. Bapa, Firman dan Roh Kudus ada berapa? Sang pencipta itu mempunyai unsur berfirman. Saya tidak tanya itu, wow. Perhatikan baik-baik. Dengar dulu. Bapa, Firman. Kamu jelaskan. Kamu cuma hanya saya tanya sama Anda. Dengar. Ini pertanyaan saya nih. Pertanyaan saya. Perhatikan pertanyaan saya. Bapa, Firman dan Roh Kudus ada berapa? Itu ada satu pribadi, satu. Ada satu, teman-teman. Ya memang ada tiga di dalamnya. Ada tiga. Jadi begini loh, Din. Kamu itu mau mengenal Allahmu itu seperti apa loh di hidupnya loh, Din? Dia mempunyai firman enggak? Allahmu itu punya firman enggak? Jawab dulu. Allah SWT punya firman enggak, Loding? Sabar narasumber muslim jangan kasih kode ya. Gimana mau jangan kasih kode ya, narasumber muslim. Jadi jangan kamu cuman nyebut Allah hanya lapas-lapas nama itu. Apa gunanya itu? Kita harus bisa memaknainya loh. Berhikmat seperti apa? Berarti Tuhan itu hidup. Tolong narasumber muslim jangan kasih kode ya. Jangan nggak bisa Bang. Kristen ini nggak bisa open cam dia. Lagi miring dia, nggak bisa open cam Bang. Saya lagi garu-garu jidat, tidak boleh kan di kamar ini. Kan saya garu-garu jidat. Kalau cuma hanya nama yang terpajang di mana-mana itu apa fungsinya coba? Kalau nggak bisa, kan sudah top up dia kan? Ya. Jadi jawab dulu, apakah Allah itu punya firman? Iya, sabar. Begini Pak. Jawab dulu. Bapa, Firman, sabar. Saya ini mau belajar Kristen. Bagaimana saya bisa paham Kristen kalau begitu? Bapa, Firman dan Roh Kudus ada berapa ini? Jawab dulu loh, Ding. Apakah Allah SWT punya firman? Ya punya lah Bang. Punya. Apakah Allah SWT punya roh? Tidak ada. Allah tidak punya. Jadi Allah punya roh. Hidup Allah itu seperti apa lo kalau tidak punya roh? Sembarang kau. Dengar lo, Ding. Berarti hidup Allah itu seperti apa? Dia tidak serupa dengan makhluk. Tidak bisa dijangkau oleh mata. Tidak ada rohnya lo. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia karena dia bukan manusia, bukan pula tidak ada rohnya lo, Ding. Bagaimana dia ada roh? Dia pemilik roh. Iya, makanya saya tanya tadi kamu bilang tidak. Dia tidak ada, dia bukan makhluk, roh itu makhluk. Loh, ampun lo, Ding. Jadi terus seperti apa dong unsur Allahmu ini yang kau sembah-sembahin? Seperti apa? Coba dulu, seperti dia, apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia tidak serupa dengan makhluk. Dia tidak serupa dengan makhluk. Abang tahu ada berapa ribu makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini? Tahu tidak? Seperti apa? Tidak serupa dengan makhluk ini seperti apa? Bisa kamu narasikan? Ya, pikiran kita main. Dia tidak serupa dengan makhluk. Ya kalau tidak serupa dengan makhluk itu hanya dongeng dong. Bahaya itu nanti pas Robi masa Tuhan punya biji, masa Tuhan punya biji. Seperti apa itu? Sang penciptamu gimana sih kamu itu? Aneh, inilah keanehan kalian. Allah pun tidak punya roh, berarti tidak hidup. Oke, baik.
Baik, saya coba kanter kepada Anda ya. Di 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun, sabar. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Oke, bentuk bagaimana dia itu? Ya memang tidak bisa dihampiri, tidak ada yang bisa melihat. Karena apa? Ya sama kalau begitu bang. Anda mau menelaah Islam pakai logika, tetapi agama kalian logila. Justru yang gila itu yang kau ajarkan, Gloding. Oke, sekarang begitu. Baik, baik. Sekarang tidak serupa, tapi kamu bisa mewartakan seperti apa Allahmu. Apa kayak gini? Begini bang, Tuhan kamu tidak ada seorang pun yang dengar dulu. Aneh kau kan? Gimana kita diskusi ini atau tidak nih, saling bertongkol-tongkol. Daripada nggak ada Pastor Loading, daripada nggak ada lah. Iya, betul. Nah sekarang begini bang, satu-satu kita ngomong hidup kalau kita tidak ada rohnya. Makanya dengar dulu bang, bagaimana itu yang kamu wartakan dulu cepat. Sabar dulu penggoda. Saya sapa dulu ini yang baru naik. Jadi hidup Allah sabar dulu. Deborah, Muslim Kristen? Muslim bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya turunkan dulu bang ya. Sini narasumber Kristen. Ya, dilanjut. Bahaya sebenarnya ini. Kalau Tuhan itu serupa makhluk, karena nanti sampai di mana kau memahami Allah itu? Sabar dulu bang. Tidak serupa. Sabar dulu bang. Tapi gantian. Ini rumah orang bang. Bisa kamu wartakan seperti apa? Ini rumah orang. Gantian bang. Kita masuk ke komal orang, kita diatur. Itu loh. Begini bos. Sabar dulu. Ini rumah orang tidak bang. Logika. Pernyataan loading ini tidak logis. Aduh, kau di bawah dulu deh, nggak bisa diatur. Kamu rumah orang kok dia yang ngoceh. Aduh. Gimana sih Karesteng ini? Apa kalian ini nggak diajar adab gitu loh? Kalau disuruh diam dulu bang, gitu loh. Ini kan komal untuk edukasi, bukan adu bacot. Kamu disuruh buka cam, kamu nggak mau. Jadi kamu aneh kalian ini Karesteng gitu loh. Cobalah. Masuk ke komal orang itu santun gitu loh, dengarkan gitu. Kalau kita bilang dengarkan, kita kan mau sapa orang juga, bukan cuma kamu yang mau didengar. Nanti kau bilang Tuhan itu kayak manusia, masa Tuhan punya bulu ketek? Mana sih kau ini? Sabar dulu, naik pelan-pelan bang. Ini kok rumah orang, komal orang gitu loh. Dari tadi saya pelan-pelan, cuma si loadingnya. Udah kau turun aja lagi lah. Pusing ya. Oke bang, kita edukasi. Baik, ya begini teman-temannya. Jadi di dalam Al-Quran itu, Quran surat Toha ayat 14 dikatakan, Innani anallah, aku adalah Allah, sembahlah aku dan dirikanlah sholat. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memperkenalkan dirinya. Terus, bagaimanakah rupa Allah itu? Maka di dalam kitab suci sudah dikatakan seperti ini, dia tidak serupa dengan makhluk. Kita ini orang yang berakal loh. Ketika dikatakan bahwa dia tidak serupa dengan makhluk, bahkan dikatakan bahwa dia tidak bisa dijangkau dengan mata. Dia tidak berana dan dia tidak diperanakan. Bagaimana agar kita manusia bisa percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat, Allah yang tidak terlihat? Maka Allah mengutus utusannya. Dengan utusannya inilah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti di Bible kalau mereka bisa pahami. 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Bagaimana agar kita bisa percaya kepada Tuhan yang tidak bisa dilihat? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Sehingga di Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun kau tidak pernah mendengar. Jadi kita mengenal Tuhan ini melalui utusan-utusan Tuhan. Tetapi yang anehnya kalian ini ketika Tuhan mengutus utusannya, kalian tuhankan utusan Tuhan. Maka merajuklah Tuhan kalian itu kan. Bahaya loh kalau Tuhan itu seperti makhluk. Masa Tuhan ada bijinya? Coba. Itu aduh. Bahaya penggoda iman. Itu apalagi tidak. 1 Yohanes 5 nomor 7.
ada 3 yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu satu. Kita laki-laki juga ada. Ada yang bersaksi di dalam kita ada 3, biji kiri, biji kanan, dan batang, dan ketiganya itu satu. Bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Siapa yang bisa pisahkan bijinya coba? Apakah bijinya juga Maksudnya, ilahi? tidak bisa. Bisa dibedakan. Oh, ini yang kiri, ini yang kanan. Jangankan dipisahkan, ditukarkan saja yang kiri ke kanan tidak bisa. Masa Tuhan punya Bapa biji? bukan Firman. Bapa bukan Firman, Firman bukan Roh Kudus. Biji kiri bukan biji kanan bukan biji kiri, biji-biji bukan batang. Sama kan? Apa bedanya tuh? Sama-sama tergantung pula dia kan, cuma yang satu masih berfungsi, yang satu tergantung tidak berfungsi. Allahu a'lam bishawab. Silakan Oten. Kau ini Silakan. ngerocos saja di rumah orang. Merocos saja. Nah, saya mau nanya, naik aja. Saya mau nanya, apakah biji Tuhanmu itu termasuk Tuhan juga gitu loh? Naik aja. Saya mau nanya bang, gantian gitu loh. Gantian. Jadi enak kita diskusi. Pemuda iman, apakah bijinya Yesus Gimana termasuk mau dilanjut Tuhan? tinggal lo ding. Kamu main Iya. kick ya, kamu nggak bisa jawab main kick. Enggak, Kau. masalah biji kita bahas biji dulu lah daripada ini. Kamu bilang tadi Allah bisa berfirman. Firman itu lewat apa? Firmannya itu loh. Belum Aduh, dia dijawab, mah belum. tadi ini mah mau bahas masalah biji, firman lagi. Kau itu tidak bisa. Al-Quran itu di atas sini. Kau itu lompat-lompat tidak bisa. Tidak bisa. Makanya saya di atas turun menjelaskan kepada kamu di bawah sini. Pakai Bibel dulu. Dengan Bibel baru kau bisa naik ke atas sini. Paham? Tanya pula Allah berfirman pakai apa? Kita manusia berbicara butuh mulut. Karena kita hanya bisa berbicara, tetapi Allah itu maha bicara. Kita manusia mendengar karena kita butuh telinga, tetapi Allah itu dikatakan maha mendengar. Maha mendengar berarti tidak butuh telinga. Maha melihat tidak butuh mata. Tetapi kita melihat bisa butuh mata, kita mendengar butuh telinga, kita berbicara butuh mulut. Tetapi kalau sudah dikatakan maha melihat, maha mendengar, berarti itu tidak butuh apa-apa. Tidak ada sekutu baginya. Begitu bukan sama Tuhan kalian, persekutuan Tuhan, 3 jadi 1. Ini mereka lebih parah dari Makanya- Firaun sebenarnya ya. Iya. Mas Tololi. Lebih parah loh dari Firaun. Heran saya kalian ini. Oh, semua kalian begitu ya. Kalau sudah berbicara masalah sang pencipta, berarti itu ada kata maha, maha besar. Kalau besar bisa kita ukur, gedung itu besar. Karena kita bisa ukur. Tapi kalau sudah dikatakan maha besar, berarti tidak bisa kita ukur. Sehingga dikatakan tidak dapat dijangkau dengan mata. Ya tadi pemanasan teman-teman, dia nggak berani open cam, nggak berani. Tadi pemanasan. Kalau dia memberitakan kebenaran, pastilah dia open cam. Nah itu kalau dia masih sembunyi. Ya malam Nyong, Muslim Ya Kristen. open cam bang. Oh, dari nama sudah Kristen. Oh ya, oke Nyong, selamat bergabung saudaraku. Di sini bang, kalau anda mau diskusi 2 arah silakan open cam. Kalau mau cuman bertanya ya nggak apa-apa. Saya tidak mau Silakan. open begini-begini ya. Ya udah, silakan anda bertanya, jangan menyangga bang. Silakan. Oke, saya bertanya bang, konsep ketuhanan ya. Silakan abangku, silakan. Ya. Ketuhanan Muslim itu gimana? Karena begini bang ya. Karena realita yang saya tuh tak Bertanya bang, terpuaskan. saya tidak butuh penjelasan dari anda. Kalau anda mau karena begini, diskusi kita. Bertanya Oh iya, bang, saya bertanya Tuhan orang bagus. Islam memahami Mungkin Tuhan orang saya Islam itu kejar-kejar seperti dulu apa? supaya konsep Selesai. ketuhanan saja toh. Anda begini bang, kalau anda mau berdiskusi open cam, kalau tidak open cam anda bertanya. Jadi bertanya itu bang, Tuhan orang Islam itu bagaimana? Selesai, saya jelaskan tanpa Oh, anda sudah menyangga. begitu, terserah Kalau mau kau menyangga, kau atur. Ya sudah kau atur. nah oke, silakan tanya apa, bagaimana, apa mau kau tanya? Saya tanyakan tentang konsep ketuhanan saja. Ya konsep ketuhanan mudah kok. Bagaimana Tuhan di dalam Islam? Tuhan di dalam Islam itu tidak serupa dengan makhluk, tidak dapat dijangkau oleh mata.
Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Dan dia cuma satu-satunya. Bukan 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1 dalam 3, 3 dalam 1. Tidak. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu ahad, esa, satu. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat itu? Maka Tuhan mengutus utusannya. Sehingga Nabi Muhammad dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad selain untuk seluruh rahmat alam semesta ini. Di dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan sukses di dunia dan di akhirat. Wa ma yuti'ila wa rasulahu faqad fauja faujan ajima. Jadi bagaimana agar kita bisa mengenal Allah? Ya kita harus mengikuti semua pengajaran-pengajaran, perkataan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Lanjut pertanyaan kedua. Selesai. Oke, menyambung dari pertanyaan pertama. Tidak boleh ganti pertanyaan kedua. Enggak, dia masih tadi. Lanjut pertanyaan kedua. Tadi saya bilang Tuhan tidak Tuhan tuh bukan seperti makhluk, tidak seperti manusia. Tapi kok dalam hadis tangan kanannya 2 itu bagaimana? Kok berarti bertentangan dengan konsep ketuhanan yang Anda jelaskan kepada saya? Iya, bertentangan bagi orang yang tidak punya akal. Ketika sudah dikatakan bahwa dia tidak serupa dengan makhluk dan menemukan ayat-ayat yang Allah punya tangan kanan 2, berarti itu menunjukkan bahwa dia itu maha kuat. Berarti dia makhluk itu maha kuat. Karena punya tangan. Ya. Kau kira Tuhan saya seperti Tuhan kamu gitu. punya biji? Berarti kan punya tangan berarti makhluk dong. Kamu tadi bilang bukan makhluk. Berarti Tuhan konsekuensi, dengar. Konsekuensi kalau kita mau menuhankan Tuhan yang harus dilihat seperti makhluk, berarti kita siap kalau orang mengatakan Tuhan kita punya lato-lato. Itu konsekuensinya. Nah, berarti hadis kamu itu salah. Konsekuensi ketika Tuhan kita harus terlihat, berarti Tuhan kita punya syahwat. Sekarang kutanya sama kamu, Yesus menikah atau tidak? Kalau Yesus tidak menikah, 100% manusia, 100% Tuhan. Dia punya syahwat. Bagaimana cara dia melampiaskan syahwatnya? A. 501. B. Mimpi basah. C. Menikah. Bagaimana caranya? Silakan. Masih saya belum selesai. Kok jangan kabur-kabur dulu. Karena sudah, itu silakan. Makhluk, Kalau tidak kamu turun. Kalau mau diskusi open camp. Kalau tidak saya tidak tanggapi. Masuk akal, bertentangan dengan. Ya sudah, karena tidak masuk akal bagi orang-orang yang tidak berakal, tidak masalah. Selesai perkara. Kalau sudah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa dia tidak serupa dengan makhluk, kamu menemukan betis Allah, kaki Allah di neraka, tangan kanan Allah 2. Nah itu berarti kata-kata alegoris. Simak pernyataannya di bawah, penjelasannya kan ada di bawah. Kalau kamu mau telan mentah-mentah begitu, bagaimana di Wahyu ketika Yesus datang sebagaimana pencuri? Apakah Yesus pencuri? Bibel saja kau belum lolos, mau lari ke hadis pula. Ya lanjut. Os. Ya silakan. Saya kalau semangat begitu. Iya. Apek, Komang. Halo, Muslim Kristen. Muslim, Bang. Oh iya, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Loding. Tempat Ya. Gembala. Ya, siap Bang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hanya mengucapkan semangat aja untuk Bang Loding. Oke, siap Bang. Terima menjalankan kasih. agama Islam. Kami Amin, selalu Allahumma mendukung amin. dalam perjalanan Amin. agama Islam ini, Bang Loding. Siap Bang Semangat, Apek. Ya. Bang Loding. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masalah teman-teman, mereka ini sudah didoktrin bahwa Tuhan itu harus terlihat, terbentuk. Sementara mereka bertanya di Al-Quran. Kita mau kasih 30 juz, mereka tidak akan paham. Ketika kita mau kanter ke Bibel mereka, mereka katakan jangan dulu ke Bibel, Al-Quran dulu. Tapi mereka tidak paham. Ini namanya mereka mau menelaah Islam pakai logika, ternyata agama mereka logila. Tapi bahaya juga ya Pastor Loding ya, kalau mereka menganggap Tuhan itu seperti manusia aja, berarti Tuhan itu punya bulu ketek dong ya? Harus konsekuensi yang Harus diterima bulu ketek, itu. ya? Begitu, makanya semalam saya spill popok Tuhan Yesus kan, popok Tuhan. Iya. Bulu yang di bawah ada juga dong, yang di bawah, bulu yang di bawah ada juga ya? Ya ada. Iya salah. Masa sudah besar tidak ada bulu? Iya salah.
Nah, terus ini kan rambut pasti manjang terus kan? Berarti selama Iya. sekian tahun itu panjang dong ya rambutnya. Panjang terus. Terus siapa yang cukur ya? Nah, makanya itu tadi saya tanyakan, konsekuensi ketika mau menjadikan Tuhan sebagai manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Ini dua ada di dalam diri Yesus, tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan. Tuhan maha melihat, manusia punya syahwat. Dua-dua ada dalam diri Yesus. Bagaimana kalau ada perempuan yang mandi? Masa Tuhan tutup mata begini? Yang ini kemanusiaan, yang ini kemanusiaan, yang ini ketuhanan. Masa begini Tuhan? Kalau dia buka dua-dua, Tuhan maha melihat loh. Bagaimana kalau ada perempuan yang mandi? Karena maha melihat ya. Tidak bisa. Dia maha melihat. Tuhan Iya, maha iya. melihat. Kan? Laki-laki punya syahwat. Dia Tuhan. Pernah saya tanya ke satu ekor oten, dia bilang, oh waktu kalau ada perempuan mandi, itu dia mode kemanusiaan. Saya bilang, kalau kamu tidak tahu, tiba-tiba dia klik mode ketuhanan, dia ketawa sendiri. Konsekuensi yang diterima itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Islam tidak pernah menghujat. Itu Halo. konsekuensi yang kalian terima ketika kalian menuhankan anak orang. Cik, Itu. iya ya. Iya, makanya saya khawatir juga. Saya baru tahu juga, Pastor. Karena Tuhan itu kan maha cek. Aduh, macet lagi nih saya punya mic. Aduh. Mantap. Cek, mantap ya. Mantap, mantap. Cek. Jadi Tuhan itu kan maha melihat. Ketika dia turun ke bumi, berarti dia harus maha melihat kan? Nah, kalau bagaimana kalau Maha ada melihat. nenek-nenek mandi? Pas kelihatan dong ya, kena tembus ya. Tembus. Baik kalau dia fokus ke nenek-nenek mandi, tiba-tiba ada janda muda yang mandi. Kelihatan dong ya. Iya, ini konsekuensi yang logis, teman-teman. Konsekuensi yang logis yang harus diterima, bukan menghujat. Begitu. Kalau kita tanya juga apa fungsinya Tuhanmu disunat itu? Kan tidak ada jawaban sama mereka. Mereka bilang kita menghujat, oh kalian menghujat. Padahal tidak. Bahkan mereka mengatakan itu Nabi Muhammad di mana dalilnya di Al-Quran dia sunat. Adanya di hadis, karena kita Islam berpegang dua. Aku tinggalkan kalian dua perkara, Al-Quran dan sunnah. Jika kalian berpegang kedua-duanya, kalian tidak akan sesat. Maka kita berpegang kedua-duanya. Ada satu hadis mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, anugerah yang paling terbesar yang Allah berikan kepadaku, aku dilahirkan dalam keadaan khitan, agar orang tidak melihat apa kemaluanku. Nah ini oten selalu tertawa. Oh berarti Nabi Muhammad disunat di dalam perut. Emang di dalam perut ada tukang sunat? Kita berpikir secara logika. Ada orang yang lahir, ada bayi yang lahir, bibirnya sumbing. Apakah di dalam perut ada tukang potong bibir? Kan tidak ada. Ada bayi yang lahir tangannya tidak ada. Apakah di dalam perut ada tukang potong tangan? Kan tidak ada. Nah ini pemikiran-pemikiran ini yang mereka tidak pakai. Yang mereka cuma pakai yang penting Yesus Tuhan, selesai. Tapi tidak berpikir bagaimana dampak-dampak ketika menuhankan anak manusia. Kalian kumpulkan seluruh manusia di dunia ini, kalian tanya, apakah kamu yakin Tuhan punya lato-lato? Semua tidak yakin. Tapi ketika kita tanya seperti itu, ada satu orang yang entah agama dari mana, dia yang emosi. Dia marah bilang kita menghujat. Mungkin Tuhannya punya lato-lato. Ya wallahu a'lam bishawab. Konsekuensi yang logis seperti itu. Sehingga kenapa wajah Rasulullah SAW tidak dinampakkan? Karena kalau dinampakkan, lihat Yesus sekarang kan jadi bahan hujatan. Dibuat DJ, dijoget-joget lah. Itu konsekuensi yang harus kalian terima. Begitu. Oh itu kan bukan gambaran Yesus. Begitu ke gereja ketemu gambar itu di gereja. Cobalah marilah berpikir dengan baik. Itu sama kok penjelasan Tuhan itu tidak terlihat. Bagaimana agar kita memahami bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat? Ya kita melalui utusan Tuhan diberikan kitab kepada kita. Contohnya ini HP. Kan? Ini HP. Pasti kita semua yakin ada yang membuat HP ini sehingga dia ada. Padahal kita tidak perlu cari tahu siapa nama orang yang membuat ini, tapi kita yakin dan percaya bahwa ada yang membuat sehingga dia ada. Kita melihatlah ciptaan ini.
diciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Dari mana kalau tidak ada yang menciptakan sehingga langit dan bumi tidak punya tiang? Emang di Bibel tiang langit bergoyang-goyang? Jadi Tuhan mewujudkan dirinya itu, yaitu melihat dari ciptaan-ciptaannya, akan kami perlihatkan kebesaran-kebesaran kami. Kan biasa dikurung kan. Ya, Makanya dia Niklas. begitu. Niklas, Ya, oh masuk. Niklas. Ya, Islam Kristen. Alhamdulillah Kristen. Oke, silakan open cam Bang. Bisa ke open cam ini ya? Coba dilihat. Bisa tidak? Silakan open cam. Umumnya Kristen sudah pakai alhamdulillah. Ini C3 ini. Lama-lama naik C3, C4, C5, C6 sampai terus cukimahi. Silakan Bang. Berita Bang. Siap. Gimana Bang Niklas? Kabar hari ini? Sehat? Kabar sehat-sehat. Ya, semoga hari ini kita semua diberikan keberkahan dari Tuhannya Yesus ya. Yang percaya katakan amin. Alhamdulillah. Silakan Bang. Ada yang mau ditanyakan atau mau bertanya atau mau ditanya atau mau diskusi apa? Silakan Bang. Saya mau bertanya saja tentang ketuhanan ya. Di Kristen memang menjelaskan Allah itu tidak terlihat ya, tidak ada yang bisa melihat. Mantap. Tapi ada yang menyatakan, Saya salut sama Anda. Kristus. Dia yang menyatakan bahwa Yesus itu ada. Tapi kalau di Muslim memang Allah itu nggak terlihat, nggak bisa dijangkau, nggak jadi apa-apa, nggak jadi makhluk. Ya berarti memang nggak ada ya, atau bagaimana? Oke, baik Bang. Simpelnya begini Bang ya. Ya. Sabar. Simpelnya begini Bang. Biar diskusi kita berjalan dengan lancar ini. Simpelnya begini Bang. Abang yakin tidak? Kalau di dunia ini cuma ada dua, ada Tuhan dan ada bukan Tuhan. Sepakat? Ya. Oke, di dunia ini kita sepakat dulu ya. Ada dua ya. Ada Tuhan dan ada bukan Tuhan. Sepakat ya Pak? Iya. Betul. Oke. Yesus ini mana? Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus ini di Alkitab adalah Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan Abang terlihat. Iya. Dia Tuhan menyatakan. Abang pernah. Oke, berarti Tuhan Abang pernah jadi bayi. Pernah. Lukas 2 nomor 11 Tuhan Abang pernah jadi bayi. Iya. Kalau supaya dia jadi manusia, dia harus bertumbuh dari bayi. Berarti sampai yang anak, Maria, umur 1 tahun. iya, yang Maria melahirkan itu Maria melahirkan Tuhan. Seorang manusia melahirkan Tuhan. Telah lahir bagimu Kristus Iya. Tuhan di kota. Lukas 2 nomor 11 hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Maka berfirmanlah Tuhan. Tidak mungkin bayi lahir tertawa kan pasti menangis, betul tidak? Betul kan? Betul. Itu konsekuensi yang harus terima. Oke, baik. Silakan. Berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Seorang manusia melahirkan Tuhan. Iya. Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. Berarti anakku Tuhanku. Iya. Innara. Bingung kan? Ya Allah ya. Bapak ambil kitab dulu. Bapak ambil kitab suci. Bapak ambil kitab suci dulu. Bapak ambil kitab suci dulu. Ini tidak bisa modal congor nih. Ambil kitab suci cepat. Ambil kitab suci. Cepat. Cepat ambil kitab suci, Pak. Ada. Oke, baik. Ada sama Bapak. Baik. Buka Yohanes 1:14. Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Oke, apa kan? Baca di situ, Pak. Baca dengan pelan-pelan.
baru Bapak nyimak, baca dengan penuh hikmat, hadirkan Roh Kudus dalam diri kita, biar kita dipahamkan dengan ayat itu, Pak. Coba kita baca pelan-pelan, Pak. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Ya, Simak baik-baik, Pak ya. Ada keganjalan di situ tidak, Pak? Bapak tidak menemukan keganjalan. keganjalan apa? Oke, baik. Perhatikan saya, Pak. Diberikan Perhatikan. kemuliaan Firman kepada Bapa. Oke, sabar. Sabar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Ya. kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Betul? Bagai, ya. Oke. Siapa yang memberikan dia kemuliaan? Ya, kemuliaannya kan Bapa di surga. Bapa di sorga memberikan kemuliaan kepada Yesus. Betul? Ya, Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Sepakat? ya. Nah, di antara yang memberi dan yang menerima, yang mana Tuhan? Di situlah konsepnya Tritunggal. Saya tidak tanya itu. Yang mana Tuhan? Tritunggal. Yang mana yang Tuhan? Kan ada yang memberi, ada yang menerima. Tiga Yang mana pribadi Tuhan? kan sudah dua ini sudah dua ini. Tinggal Oh, tambah sudah dua. Roh Kudus. Coba baca Yohanes 1 nomor 1, kita lihat ada tidak Roh Kudus di situ. Coba baca. Coba. Yohanes 1 nomor 1. Di Iya, baca Yohanes 1 nomor 1. Coba baca. pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah siapa? Adalah Allah. Allah. Firman itu Mana menjadi Roh Kudus? manusia dan diam di Mana Roh antara Kudus? Sabar. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Mana Roh Kudus? Allah itu kan adalah roh. Dialah itu Roh Kudus, roh yang Oh, berarti Allah juga Roh Kudus. Allah juga. iya itu kan Allah itu. kan Bagaimana? roh. Allah itu kan adalah roh. Berarti Allah itu juga Roh Kudus. Iya. Atau beginilah, sabar. Ketika Yesus kan pernah dibaptis Yohanes di Sungai Yordan kan? Benar tidak, Pak? Betul. Oke. Ketika Yesus dibaptis Yohanes di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati, betul? Betul. Pada saat itu juga terdengar suara dari langit. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenang. Benar? Betul. Oke. Nah, pertanyaan saya sama Anda. Siapakah Tuhan Anda? A. Yesus yang sedang dibaptis Yohanes. B. Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. C. Suara dari langit. D. Tiga-tiganya. Tritunggal. Saya tanya, siapa Tuhan Anda? A. Yesus yang dibaptis Yohanes. B. Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. C. Suara dari langit. Atau D. Tiga-tiganya. Oke, saya akan jawab. Allah itu roh. Bapak ini kan sudah dewasa. Bapak ini kan sudah dewasa. Sudah Itu punya iman anak. kami, Dengar Pak. dulu. Kenapa Iya iman betul, kami itu kalian iman. membantah? Saya tidak korek iman Anda. Yang saya tanyakan, yang saya mau, apa yang saya tanyakan itu yang Anda jawab. Jangan Anda menjawab apa yang tidak saya tanyakan. Contoh begini, contoh simpel. Bapak sudah makan? Saya tanya dulu, Bapak sudah makan? Ya sudah. Oke, itu kan tepat, bagus kan? Bapak sudah makan? Sudah. Nah, itu jawaban yang tepat. Oke, Sekarang saya kasih tanya sama jawaban, Anda. Saya kasih jawaban. Saya kasih Sabar. jawabannya. Ulang. Oke, pertanyaan saya apa? Pertanyaannya kan, tiga ini siapa yang Tuhan ya? Iya. Ini. Saya akan Iya. kasih ayat di 1 Yohanes 5. Tunggu ya. Nomor 7. 1 Yohanes 5, 7 sampai 8. Iya. Ada tiga yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu satu. Dan di bumi, Ada tiga yang bersaksi di bumi. roh dan air dan Air, darah, dan
roh, dan ketiganya itu satu. Iya. Betul? Oke, satu apa mereka? Ya satu hakikat. Oke, baik, hakikat. Tuhan. Al-hakikatu, sabar. Al-hakikatu bila syariati batilan, hakikat tanpa syariat batil. Apa menurut Anda hakikat? Hakikat Hmm. ya satu ini. Satu Tuhan. Al-hakikatu bila syariati batilan, hakikat tanpa syariat batil. Saya Bahasa tanya sama apa Anda, itu? apa definisi hakikat? Hakikat adalah Nggak mengerti saya ini. Opo. bagaimana? Makanya itu kebatilan yang kalian sampaikan itu. Hakikat saja kalian tidak tahu. Kalian cuma asal bilang itu satu hakikat, satu hakikat. Apa itu hakikat coba? Hakikat itu apa? Cari dulu, cari di Google. Apa itu hakikat? Saya tidak akan kasih tahu. Apa arti hakikat? Cari. Apa definisi hakikat? Cari dulu. Hakikat adalah, tulis di Google. Cari. Menurut Ini kamu kan apa inilah hakikat? mereka. Dia cara di kenapa itu kan saya tanyakan sama Anda yang carilah. Tulis di Google apa itu hakikat. Jangan bilang-bilang hakikat ternyata tidak tahu hakikat. Berarti cuma modal imani saja itu namanya, Pak. Tiga pribadi tanya satu kepada hakikat neti- berarti sama aja kayak pernah ke Polsek, Iya, ke Polsek pernah. Polres pernah, Berarti pernah. Polda. Pernah. Apakah dia satu hakikat sebagai polisi? Apakah beda? Bagaimana aku bisa ketawa? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, Pak. Loh, Astagfirullahaladzim. memang lucu ya hari ini. Papi mau Ya, masuk malam dulu. ya. Ya enggak ada apa-apa, saya Iya, cabut dulu lucu, Pak. soundcard macet, soundcardnya anu Bang, apa macet-macet. Oke. Iya, jadi Oh, iya, jadi oke. saya masuk sedikit. Tadi Iya, Bang Niklas berbicara tentang hakikat. Hakikat itu abangku adalah keadaan yang sebenarnya. Ya, itu adalah arti hakikat. Nah, kalau abang bilang dia satu hakikat, berbeda. Keadaan yang sebenarnya Bapa adalah roh menurut Kristen. Nah, keadaan yang sebenarnya Yesus itu daging. Manusia, berbeda hakikatnya, Bang. Ya kan? Nah, kalau konsep di dalam Kristen, Tritunggal itu sebenarnya 3 Tuhan, karena berbeda hakikat, bukan satu hakikat. Gini loh. Nah, hakikat itu, Bang, tadi saya tanya dulu. Ayat 7. Nah, saya tanya dulu. Satu Hakikatnya atau Bapak tiga? apa? Hakikatnya Bapak itu apa? Saya nyata manusia. Bapak di sorga. Oh, Bapa. Ya roh. Roh itu Yang hakikatnya. Oke, Yesus hakikatnya apa? Dia adalah firman. Firman Allah. Yesus itu hakikatnya manusia. Iya, Nah. pada mulanya kan dia roh. Enggak nanya. Jadi hakikatnya Yesus adalah makhluk manusia. Itu daging. Jadi berbeda hakikat, Pak. Jadi tidak bisa disamakan satu hakikat. Makanya ketika dibaptis bingung. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini suara Bapa ada di sorga, di langit, kan gitu. Berbeda, ada Roh Kudus di awan-awan. Di Yohanes Ada. 18 itu, Bang. Ada Yesus dibaptis di sungai, berarti berbeda tempat. Nggak bisa satu hakikat, Bang, karena dia berbeda.
Coba. Yesus menyuruh baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, sekarang saya tanya begini, yang di sungai itu siapa? Yesus, Hakikatnya apa? manusia, Manusia. Yang suara dari langit siapa? Bapa, Hakikatnya apa? Roh. Berarti beda. Tepuk tangan untuk Tuhan. Gampang kok. Bedanya Lanjut. bagaimana? Lanjut Pastor Roding. Coba Sorry, yang begini, shortcutnya rusak begini nih. saja Pak Niklas. Lanjut. Ya, Pak Niklas, coba Pak Niklas buka Matius 11:25. Kita pelan-pelan. Pak Niklas ini orang baik teman-temannya. Pak Niklas di daerah mana Pak Niklas? Kalimantan. Oh Kalimantan. Salam buat semua keluarga di sana ya. Oke. Oke, buka Matius 11:25. Matius 11:25. Matius 11. 11:25. Oke, bagaimana apa? Baca. Ini kan ajakan juru selamat. Perikop. Iya baca tuh. Pada waktu itu berkata Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil. Jadi, apa masalahnya di sini? Oke, Yesus berkata di situ. Itu yang berkata siapa? Yesus. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi menurut Yesus yang Tuhan langit dan bumi itu siapa di situ? Bapa. Bapa. Kalau Bapa sudah Tuhan, Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Satu. Di Yohanes 14, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus berkata. Oke, berarti oke baik. Barang siapa telah melihat aku, maka dia telah melihat Bapa, betul? Ya. Oke, barang siapa telah menyalib aku, berarti dia telah menyalib Bapa, betul? Betul. Berarti Bapa disalib. Iya. Yesus. Bapa mati. Yesus kan bangkit. Berarti Bapa mati. Ya mati kemanusiaannya, tapi rohnya bangkit. Berarti Bapa yang mati itu bukan Bapa Tuhan. Mau. Oke, begini saja Pak. Ya. Begini saja Pak ya. Oh. Kita edukasi Pak ya. Coba Bapak buka 1 Timotius 6 nomor 16. Coba Bapak ikut saya dulu, nanti baru Bapak bantah. Begini kita belajar sama-sama Pak. 1 Timotius 6 nomor 16 Pak. Silakan. 1. Oke, saya ikut dulu ya. Ya ikuti dulu, nanti baru Bapak bantah kok. Kita santai sini Pak. Saya sudah follow Bapak Nicholas ya. Jangan lupa follow back. Ya. 1 Timotius berapa? 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Oke, mana 16? Ya. Apa di situ? Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Betul? Betul. Itulah Tuhan yang benar menurut Yesus. Itu Tuhan yang benar. Itu. Nah, sekarang timbul pertanyaan Pak. Bagaimana agar kita bisa percaya kalau Tuhan itu ada sementara tidak terlihat? Benar tidak? Kan? Ya. Karena kita sifat manusia ini kita bisa percaya selain kita melihat. Kan? Iya. Itu sifat manusia. Nah, sekarang bagaimana kita percaya bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat?
Coba Bapak buka Yohanes 5:37. Apa kata Yesus di situ? Yohanes 5. Yohanes 5:37. Yohanes 5 ayat 37. Oke. Di situ Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun kau tidak pernah mendengar. Benar? Ya, betul. Nah, bagaimana agar di 1 Timotius 6 nomor 16 tadi Pak, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Bagaimana agar kita percaya bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat? Maka Tuhan mengutus utusannya. Sehingga di Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun kau tidak pernah mendengar. Terus, untuk apa Yesus diutus ke dunia ini, Pak? Bapak tahu tidak untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Yesus diutus ke dunia ini. Ya, untuk apa? Untuk apa ya, Bapak mengutus Yesus ke dunia ini? Nah, baca Yohanes 3:34. Baca Yohanes 3:34. Jawabannya di Yohanes 3:34. Di Yohanes 3 ayat 2 apa? Yohanes 3 ayat 25. Bukan, Yohanes 3:34. Yohanes 3:34. Oke, saya ikut dulu kamu ya. Iya, ikut dulu. Nanti baru Bapak bantah. Ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Oke. Musa diutus oleh Allah atau tidak? Ya. Diutus oleh Allah. Yesus diutus oleh Allah juga kan? Iya. Iya. Makanya di Yohanes 3:34 di situ dikatakan, siapa saja yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apakah Yesus itu betul-betul menyampaikan firman Tuhan? Betul. Ada di Yohanes 17:8. Makanya di Yohanes 17:8 coba Bapak buka. Itu ayat terakhir baru Bapak bantah sama saya. Silakan. Yohanes berapa? Yohanes 17:3. Yohanes 17:8. Yohanes 17:8. Ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Bapa, bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus. Oke, di situ Yohanes 17:8 Yesus mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus pengen dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Oke, saya akan bantah ya. Silakan. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di ayat yang ke-18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak Allah itu siapa? Yesus. Kita buka di 1 Yohanes 5 ayat 20 ya.
1 Yohanes 5 ayat 20. Mana 20? Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah ini ya, anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian, dia berikan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ayat 21. Dia sudah mengingatkan. Anak-anakku, waspadalah Ayat berapa tadi, Pak? Ya. Ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi Anda baca? 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Oke. Yohanes 5 ayat 20. Oke, baik. Satu lagi ya. Lanjut. Filipi 2 ya. Filipi 2. Ini sini dia. Ayat 9 baca dari 9 ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dari ayat 8 lah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, oh ya, tidak enak dibaca dari ayat situ. Ada dari ayat 6 lah. Dari ayat 6 cocok. 6, 7, 8. Dari ayat 5 dia. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebenarnya kealahan Yesus ini kan harus dipertahankan menurut Islam. Dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah ini meninggikan Yesus loh, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit ya, dan yang ada di atas bumi manusia, dan yang ada di bawah bumi. Pokoknya di atas langit, di atas bumi, di bawah bumi harus tunduk kepada Yesus, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus dituhankan, Bapa yang termulia. Bagaimana? Oke, itu jawabannya. Oke. Nah, sekarang tadi Anda mengatakan, tadi Anda 1 Yohanes 5 nomor 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Kan? Ya. Ya. Oke. Nah, kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, yaitu di dalam Allah yang benar yang hidup. Oke. Ya. Anak Allah ini, pemahaman Anda anak Allah itu apa? Ya, anak Allah itu kan Yesus itu sendiri. Iya, apa itu makna anak Allah itu apa? Jadi maksudnya anak itu seperti kita ini anak begitu. Bukan. Saya tanya anak. sama Anda. Saya tanya makna dari anak Allah itu apa? Anak Allah itu kan adalah firman itu sendiri menjadi manusia disebut. Iya, anak Allah itu ada. Iya, misalnya begini. Karena Anak Allah, makna dari anak Allah itu apa? Karena saya juga bisa dikatakan anak Allah loh. Mau buktinya? Ya beda anak Allah sebagai manusia sebagai seperti kita ini dengan Yesus beda. Anak Allah itu Pak, maksud daripada anak Allah itu Matius 5 nomor 9. Dibaca di situ. Siapa saja yang membawa damai maka dia disebut anak Allah. Jadi maksud daripada anak Allah itu orang yang membawa damai. Betul, tapi di situ kan disebut Yesus. Kita Iya Pak, jangankan Yesus begini Pak. Coba baca Dia Matius 5 adalah Allah nomor yang benar. 9. Ya, Astaga. bagaimana?
Di Matius 5 nomor 9 situ dikatakan siapa saja yang membawa damai maka dia disebut anak Allah. Jadi Bapak juga bisa disebut, Anda juga bisa disebut anak Allah apabila Anda membawa damai. Betul. Jadi anak Allah itu bukan berarti dia itu Allah, bukan. Bukan maknanya seperti itu. Nah, sekarang begini Pak. Untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus bagaimana? Iya, harus mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Oke, berarti Yesus pengen dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Ya utusan Tuhan, yang dia kan dari Tuhan, dia kan utusan surga. Utusan surga. Oke, berarti dia apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Ya dia kan firman Allah, dia menyampaikan apa yang isi hati Allah itu dia yang menyampaikan ke manusia supaya Iya, yang saya tanyakan. Dengar Ya. dulu yang saya tanyakan, apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? ya beda utusan kita ini. Tidak, saya tidak tanya kita. Saya tanya, apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Ya Tuhan. Apa sih definisi Apakah Tuhan? utusan presiden adalah presiden? Definisi Tuhan itu apa sih? Artinya Tuhan yang tertinggi kan? Definisi Tuhan itu Matius 11:25 tadi kita mengikuti perkataan Yesus. Apa perkataan Yesus di Matius 11:25? Apa ya? Coba baca Matius 11:25. Menurut Yesus, definisi Tuhan, Matius 11:25, coba baca. Tunggu. Matius. Mana Matiusnya? Kok hilang Matiusnya? Hilang Matius. Matius berapa? Matius 11 ya? Matius 11:25. 11:25. Oke, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan Matius 11:25, Pak. Matius 11:25. Matius 11:25. Oh, 25. Ajakan juru selamat ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Iya, surga ini kan dinyatakan kepada orang kecil, bukan orang-orang yang Bukan sombong. surga, baca situ. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu. Iya, dia bersyukur kepada Bapaknya di surga. Oke, Bapak itu menurut Yesus apa? Iya, dia kan dari sana keluar dari Bapa, makanya Bapak menurut Yesus apa di Matius 11:25? Bapak menurut Yesus apa? pada waktu itu. Ya, Bapa Tuhan langit dan bumi. Oke, Bapak Tuhan langit dan bumi ya. Yesus Tuhan di mana? Ya, Yesus Tuhan langit dan bumi juga. Berarti dua Tuhan. Sedangkan tadi Allah saja memuliakan Yesus. Tidak, saya tanya, Bapa Tuhan langit dan bumi, Yesus juga Tuhan langit dan bumi, berarti ada dua Tuhan. Bukan dua Tuhan, satu. Satu Tuhan yang mana? Yang Bapa atau Yesus? Yesus sebagai manusianya, tubuhnya tubuh manusia, rohnya yaitu Allah itu sendiri. Oh. Roh Kudus. Jadi makanya dia kembali ke surga. Itulah dinamakan doktrin, Pak. Tidak ada seperti itu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yohanes 14, dengar. Yohanes 14 nomor 1, kata Yesus di situ. Janganlah gelisah hatimu, wahai Nikolas. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yohanes 14 nomor 1. Coba buka. Coba buka.
Itu hafalan saya itu, Yohanes 14. Oke, baik. Betul, itu hafalan Anda. Yohanes Iya. 14 nomor 1, Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya Iya. kepada Allah sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Iya, percaya kepada Allah itu kan percaya kepada Tuhan bahwa Dia membawa. Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kenapa Yesus Dengar menyuruh dulu. percaya kepadanya? Berarti ada berapa entitas yang harus kita percaya? Manusianya Dua. Yesus, rohnya Allah. Jadi ini Ketempelan. loh, manusia itu tanpa roh bisa hidup nggak? Yesus itu kan punya dua Coba, Bapak. natur ini. Tidak ada, Pak, dua natur itu tidak ada. Coba Bapak baca Yohanes 11:42. Baca Yohanes 11:42, Pak. Coba, ini Yohanes perkataan Yesus. Saya mau lihat, Anda 11 percaya saja. tidak? Tidak. Coba baca Yohanes 11:42 dulu. Oke, saya cari lagi Yohanes. Yohanes 11:42. Yohanes 11:42. Jangan lari ke Polda, ke Polres, ke Polsek lagi ya. Apa dia? Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus pengen percaya sebagai apa? Yesus pengen percaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Jujur, Pak. Di Alkitab tertulis kan utusan surga, dia utusan. Iya, Pak. Ketika berbicara utusan berarti ada pengutus. Kalau tidak ada pengutus berarti tidak ada utusan. Mau tak mau, suka tak suka, ketika berbicara utusan pasti ada yang mengutusnya. Sehingga Iya. dikatakan utusan. Nah, berarti ada dua entitas di situ. Betul. Makanya tadi Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah sebagai Tuhan, Matius 11:25, percayalah kepadaku sebagai utusan Tuhan, Yohanes 11:42. Karena hakikatnya kita ini tidak mengenal Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Agar utusannya ke dunia itu memperkenalkan kita. Makanya Yesus mengatakan di Yohanes 16 itu, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Karena akulah jalan dan kebenaran hidup. Jadi maksudnya apa? Kita mengikuti perkataan dan pengajaran-pengajaran Yesus agar kita bisa sampai kepada Bapa. Bukan kita menyembah kepada Yesus. Contoh, satu ketika ada orang datang kepada Yesus dan mengatakan, Rabi, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Taati segala perintah Allah. Apa perintah Allah? Terdengar suara dari langit. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Bukan kau salibkan dia. Bukan kau tuhankan dia. Tetapi dengarkanlah dia. Apa yang harus kita dengarkan? Yaitu perkataan-perkataan Yesus. Karena Yesus berkata-kata bukan dari dirinya. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Apa perkataan Yesus? Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Perkataan itu yang sama ketika Tuhan mengutus Musa. Musa mengatakan perkataan yang sama. Di Ulangan, setelah itu Musa kembali kepada Tuhan, Tuhan mengutus Yesus lagi, Yesus mengatakan lagi yang sama. Musa mengatakan, Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa sudah kembali kepada Tuhan, Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Sehingga orang bertanya, wahai Rabi,
Hukum apa yang terutama? Apa kata Yesus? Hukum yang terutama adalah, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu, sepenuh akal budimu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kenapa Anda tidak mengikuti perkataan Yesus? Coba saya tanya sama Bapak, jujur sama Bapak. Apakah Bapak ini menyembah Yesus? Menyembah Yesus? Ya, Anda Ya. menyembah Yesus atau tidak? Oke, baik. Ya. Anda baca Markus 5 nomor 6. Konsekuensi ketika Anda menyembah Yesus, coba baca Markus 5 nomor 6. Tunggu ya. Tunggu dulu. Markus 5. Markus 5 nomor 6. Baca dari 1 sampai 6 juga boleh. Biar kita tidak gagal paham. Jangan-jangan Markus hilang lagi, Pak. Baca dari ayat berapa? Dari 1 sampai 6 saja. Oke, dengan perikopnya Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ayat yang kelima. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memuliakan, memukuli dirinya dengan batu. Ayat berapa yang sampai ayat berapa? Ini ayat yang ke-6 ya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Iblis kan menyembah Siapa dia. yang menyembah Yesus itu? Hah? Siapa yang menyembah Yesus itu? Iblis. Bapak juga menyembah Yesus. Ini kan iblis ini kan takut sama disembah. Anda menyembah Yesus atau tidak? Yesus kan mengusir roh-roh jahat dari orang Gerasa. Iya, di situ siapa yang menyembah Yesus? Oke. Manusia yang kerasukan setan. Oke. Sekarang Anda juga menyembah Yesus kan? Ya, kami menyembah Yesus. Iya, sama tidak Anda dengan itu orang kerasukan? Ya, setan ini kan sudah tahu. Coba kita baca ayat yang ke-7. Oh, ini parah ayat ke-7, coba baca ayat ke-7 sampai 12 itu parah itu, Pak. Hati-hati. Coba baca. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah?" Dia tahu Yesus ini anak Allah. Yang tahu Yesus anak Allah adalah orang yang kerasukan iblis kan? Iblis. Iya. Berarti Anda juga tahu Yesus anak Allah. Iya, iyalah. Berarti Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Dia terus. takut sama Yesus, jangan siksa dia. Karena dia tahu ini baca dari terus. Allah ini. Iya, baca terus. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Diperintahkannya keluar
Iya. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, nama Legion. Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Nah, ini kan dia nanti diusir ke babi-babi ini selanjutnya ini. Iya, berarti roh-roh jahat itu Yesus pindahkan ke mana? Ke babi. Ah, Bapak makan babi? Iblis saja kami makan. berarti begini kan? Ada Ya. 3 yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu satu. Berarti ada 3 yang bersaksi di Bapak Nikolas. Iblis, babi, dan Nikolas adalah satu. Ya kan? Aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Ya. Iblis di dalam babi, babi di dalam Pak Nikolas. Iya kan di waktu itu. Oh. 10 tahun yang lalu. Sekarang kan sudah tidak ada iblis itu. Masuk ke babi. Oke, saya tanya. Babi yang di 2000 tahun lalu hidungnya pesek apa mancung? Hidungnya panjang. Lanjut tapi gembala mau lanjut. Astagfirullah. Ya, baik. Makasih. Ya, jadi sangat sangat mengedukasi ya, ada suara ya, Pastor Roding ya? Ada? Oke. Jadi sangat mengedukasi Pak. Jadi walaupun bagaimana tadi sudah dijelaskan ya. Nah sebenarnya Pak, kalau mau jujur ini nggak boleh. Seperti yang ada di layar ini Pak. Ini ajaran paganisme Pak yang ada di layar ini kan. Tadi sudah dibuka bahwa 1 Timotius 6:16 itu Tuhan tidak bisa terhampiri ya kan. Tidak seorang pun yang bisa melihat dia. Itu data ya. Kemudian di Matius 15:24 Tuhan itu mengutus utusannya yaitu Yesus ya. Nah, bagaimanakah manusia ini bisa mengenal Tuhan? Diajarkanlah kepada manusia. Baca Yohanes 14:6. Di situ dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu ajaran Pak ya. Nah, kalau kita lihat panah yang ke sini ini tidak ada data Pak. Tidak ada data satupun Yesus menyuruh menyembah. Tidak ada. Nah, inilah yang dimaksud nanti Bapak ya. Nanti kita masuk ke Roma 1:23 sampai 25 ya. Ah ini. Nah, kalau yang seperti ini Pak, ini kan data Pak ya. Ini ajaran Yesus ini yang sebenarnya ya. Sabar ya. Jadi harus pakai apa simulator gambar ya. Inilah ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Nah, jadi bagaimana Tuhan itu memperkenalkan dirinya, diutuslah Yesus. Nah, di mana itu di Lukas 4:6. Kata Yesus, "Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya sajalah engkau berbakti." Jadi Yesus mengajarkan kepada manusia untuk menyembah langsung kepada Tuhan. Ini Pak. Nah, gitu. Ini ajaran para nabi. Jadi tidak ada ajaran-ajaran sebelumnya itu ataupun di dalil-dalil yang ada di PB itu menyembah Yesus, nggak ada Pak. Coba Bapak kita pelan-pelan buka ya. Coba dibuka di Roma. Ini ajaran Paulus loh Pak. Roma 1 coba buka. Di Roma 1. Iya, Roma 1:23. Coba buka Roma 1:23. Sebenarnya sih tarik dari atas itu kepasikan. Nah, ini endingnya di sini ajarannya Pak ya. Biar kita dapat poinnya ya. Roma 1 sebentar ya. Roma 1 poinnya sih di 23 itu. Coba kita lihat dulu Pak ya. Roma 1:18 kalau tidak salah ya. Ya. Coba kita tarik dari 18 Pak. Judul perikopnya di situ hukuman Allah ya atas kefasikan dan kezaliman manusia. Betul ya Pak ya? Ya. Nah, coba Pak dibaca pelan-pelan ayat ini ya. Di sini dikatakan gini Pak. Sebab murka Allah
ya. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas kefasikan, segala kefasikan dan kezoliman manusia yang menindas kebenaran dengan kezoliman. Kemudian di 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Nanti apa yang dinyatakan Allah kepada manusia, Pak ya? Nah, di sini coba baca di 20 ya. Coba kita simak 20 ini, Pak. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat ini sangat mudah kita pahami, Pak. Jadi mengenal Tuhan itu tidak perlu kita melihat langsung, tetapi lihat dari hasil ciptaannya, Pak. Betul? Dari karyanya sejak dunia diciptakan. Nah, ya kan? Betul ya? Ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ini orang-orang ya, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan mereka menjadi bodoh. Jadi kita di sini lupa memuliakan Tuhan yang sebenarnya, yaitu Bapa. Nah, kita mengambil perantara, yaitu Yesus, ya. Di situ dia. Jadi Tuhan itu dia tidak mau perantara, Pak. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Inilah orang-orang yang terlalu berlebihan dalam memuji, ya. Mereka menggantikan, coba baca, Pak, di 23-nya ini. Coba. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia. Tuh, yang fana, burung-burung, binatang yang berkaki 4, atau binatang yang menjalar. Nah, di ayat ini, Pak, kita tidak bisa menggambarkan Tuhan itu seperti manusia. Iya kan? Mereka menggantikan, mereka ini orang-orang, Pak ya. Nah, ini ayat ini, makanya saya pakai gambar begini tadi, Pak. Sabar dulu ya, saya buka ini kan. Ini gambarnya ini tadi yang ada di ayat ini, Pak. Ya, sabar ya. Inilah yang dimaksud ayat ini, Pak. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia. Jadi Yesus ini kan manusia, Pak. Tidak boleh. Ini ayat ini nih. Nggak boleh diserupakan Tuhan itu manusia. Nah, di 23-nya Bapak, 24-nya Bapakku, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Ini tentang hawa nafsu. Jadi Tuhan itu ya dia berikan, kamu minta itu ya saya berikan kan. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Nah, kalau kita lihat di sini, Pak, apa makna mencemarkan ini? Saling menghujat, saling menghina, saling membidatkan, dan tidak pernah akur. Nah, ini adalah yang terjadi di dalam kekristenan ini sendiri, Pak, sampai saat ini. Coba, antara siapa ribut antara ini, fitnah ini, Wanes bilang Bapak itu Allah, ada segala macam kan? Inilah yang dimaksud 24, Pak. Nah, 25-nya lihat, Pak. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Nah, di ayat ini sudah jelas, Pak, ya. Jadi pencipta inilah yang ada di 1 Timotius 6:16 itu yang tidak terhampiri kan. Nah, ini diganti, diibaratkan menjadi manusia, nggak boleh. Nah, pertanyaan saya di sini, Pak Niklas ini memuja dan menyembah Yesus tidak? Pasti iya. Nah, Iya. oke, Yesus itu manusia atau bukan? Ya, menjadi mengambil rupa seorang hamba. Oke, 2 Yohanes 1:7 kan? Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak, manusia ini makhluk bukan? Ya makhluk. Nah, coba baca di 25-nya. Pelan-pelan Bapak baca sendiri. Sabar ya. Di mana tadi itu? Ayat 25 kan? Iya, coba baca, Pak. Coba dibaca pelan-pelan. Kita dengar. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja
dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Oh, jadi tidak boleh Pak kita memuja dan menyembah makhluk. Nah, hukumannya apa Pak kalau kita memuja dan menyembah makhluk? Coba lihat ayat terakhirnya di 32 Pak. Coba, ini ayat terakhirnya. Coba, kalau orang yang menyembah makhluk itu, coba baca Pak, 32-nya. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ini maksudnya melakukan apa? Iya, yang tadi itu menyembah makhluk di 25. Ini kan semua tentang hukum Pak, tentang hukum ya. Larangan. Coba, iya kan di atas itu Pak, kalau Bapak baca, ini di Kristen ngeri loh Pak, iya kan? Ini loh, ini kan tentang kesoliman kan? Ah, coba baca dari 29. Di sini penuh, coba baca dari 28 lah ya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ah, coba lihat, ini hukum Pak ya. Coba lihat. Penuh dengan rupa-rupa kezoliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu, muslihat dan kefasikan, ya kan? Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Nah, coba baca di 32-nya Pak. Itu hukumannya Pak. Ya. Ini. Iya, jadi orang-orang yang menggantikan kemuliaan Allah di 25 itu memuja dan menyembah makhluk harus dihukum mati. Baca di 32 Pak. Berat loh Pak. Ini jarang loh Pak ya dibuka di gereja ya. Ini rahasia loh Pak. Saya kasih tahu. Ini bukan rahasia, sudah sering dibaca di gereja tentang Roma. Mana pernah dibaca di gereja ini. Nah, kalau pernah dibaca di gereja Pak, tolong tanyakan pada Pak Pendeta apa maksudnya ayat 25 ini. Baru tanya, apakah Yesus itu manusia? Manusia. Apakah Yesus itu makhluk? Pasti dia bilang makhluk. Nah, kena kita di 25 ini Pak, menjadi orang-orang fasik. Ini Pak, bahaya loh Pak, hati-hati. Makanya ini gambar seperti ini di layar. Kita menggantikan kemuliaan Tuhan itu dengan memakai perantara. Begitu Pak. Nggak, hati-hati loh Pak, hati-hati. Ya nggak seperti itu juga artinya. Nah, itu. Coba apa maksudnya 25 ini Pak kalau begitu? Coba apa maksudnya? Ini mengganti, kita ini kan ada yang menyembah berhala, seperti menyembah dewa-dewa. Itu kan menggantikan kemuliaan Allah. Manusia itu berhala Pak. Menyembah manusia itu berhala. Maksudnya manusia ini kan seharusnya kita ini harus sujud kepada Allah. Cuma karena yang lain ini kan kadang-kadang ya banyak yang mereka sembah seperti dewa-dewi, Pak Nikias, Pak Niklas, kalau sabar, kalau Pak Allah ini. Iya, Pak Niklas kalau mau tahu Pak, orang-orang zaman dulu itu dia percaya Tuhan Pak, percaya Tuhan yang tidak terlihat, tetapi mereka memakai media, patung-patung itu sebagai perantara. Nah ini yang tidak boleh Pak. Kalau Bapak baca sejarah bagaimana tentang Nabi Musa, ya kan, menghancurkan semua berhala-berhala, tapi mereka percaya Tuhan, mereka percaya, cuman mereka pakai perantara itu Pak ya, perantara seperti patung apa segala macam itu nggak boleh, karena Tuhan itu pencemburu.
Kalau perantaraan di sini, Bang. Di Ibrani 1 ayat 1, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Dulu dia perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia Allah telah menjadi alam semesta. Ini Yesus loh. Ia adalah cahaya Allah. Bukan Yesus. Salah Ibrani yang menulis ini mah. Salah di kitab Ibrani ini, salah. Enggak, Coba Ibrani 1 lah. pemahaman Anda yang salah. Lah, Berarti yang Yesus kan firman Allah. Pak, Firman itu menjadi manusia. Pak, firman itu bukan sosok, Pak. Bukan. Oh. Hasil dari berfirman itulah Yesus. Jadi perkataan itu, firman itu adalah perkataan. Jadi perkataan itu, Pak, bukan sosok apa-apa. Hanya sebatas bunyi-bunyian. Hasil dari berkata, jadilah Yesus. Saya analogi sedikit. Pak Niklas ini, sabar. Pak Niklas ini ingin secangkir kopi. Ya kan? Nah, lalu Pak Niklas ini berkata kepada istriku buatkan saya kopi. Ini perkataan, ini firman, ini perkataan Pak Niklas. Buatkan saya kopi. Perkataan itu bukan apa-apa. Lalu istri membawakan kita segelas kopi. Nah, apakah kopi ini adalah Pak Niklas? Coba. Ya jelas bukan. Kopi. Bukan. Tapi hasil dari Pak Niklas berkata. Tepuk tangan untuk Tuhan. Begitu. Nah, sama di Kejadian 1:1, berfirmanlah Elohim, jadilah bumi. Nah, dia berfirman, berkata-kata, lalu dengan kuasanya jadi. Bukan firman itu adalah sosok, bukan. Saya Gitu, cari dulu Pak. ya. Yohanes 1 lagi ya. Ada Yohanes 1 lagi. Ada di situ dikatakan. Ya, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jangan lupa, Pak. Terus ayat 3. Jangan lupa ayat 3-nya. Iya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia Di itu, dalam Pak, dia itu kembali ke Bapa. Dan hidup itu adalah terang manusia kan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Sekarang ini kan dunia tidak mengenal Yesus ini. Sedangkan di sini dikatakan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak menerimanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ini manusia kan milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya kan? Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita terus ke bawah itu. Ya itulah dia, Yesus itu sendiri. Sabar. Kita belah dulu di 13 ya. Orang-orang bukan diperanakan dari darah atau daging, bukan pula dari keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Siapa orang-orang ini yang bukan diperanakan dari darah dan daging? Ini Yesus. Di situ orang-orang. Iya pengertiannya memang seperti itu orang-orang. Jadi kita ini, Pak, pada hakikatnya berasal dari Allah, gitu loh. Karena di situ kan orang-orang berarti jamak.
Nah, kalau Bapak mau baca Yohanes 1:1 itu bukan tentang Yesus, tetapi penciptaan semua manusia. Karena Bapak baca di Yohanes 18 itu tentang kesaksian Yohanes tentang dirinya. Coba baca. Cuman sama LAI dipotong perikop. Coba Bapak baca dari 18 sampai 19. Jangan baca perikopnya. Coba baca langsung. Tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Nah, iya kan? Jadi ini kesaksian Yohanes. Karena Yohanes ini Pak, dia terlahir juga dari Roh Kudus. Elizabeth, ibunya itu kan sudah mandul, Iya. sudah ini nggak bisa sudah tidak produktif, sudah menopause, ya kan? Ya, Nah, ini kesaksian Yohanes, cuman sama LAI dipotong perikop, betul? Nah, itu. Jadi ini kesaksian Yohanes tentang bagaimana manusia itu diciptakan. Termasuk dia juga, karena ibunya kan sudah menopause, Elizabeth, ya kan? Tetapi bisa mengandung. Itu, Pak. Tuh. Nah, siapakah engkau? Ya kan? Nah, itu. Karena di Yohanes 1:6 muncul nama Yohanes. Datanglah seorang yang diutus oleh Allah, yaitu Yohanes. Itu Yohanes Pembaptis. Gitu Pak Bebel. Jadi Adam diciptakan. Jadi gini Pak, proses manusia itu begini. Begitu besarnya, begitu maha besarnya Tuhan dalam menciptakan manusia. Pertama, tanpa ayah dan ibu bisa, ya kan? Adam. Cuman ada ibu aja. Cuman ada ibu, Yesus. Orang yang mandul, orang yang tidak bisa sudah menopause ya, sudah di atas 60 tahun. Bisa. Lalu orang yang berpasangan, suami istri, bisa. Tuh. Ini tentang penciptaan. Gitu Pak, tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, silakan pasien selanjutnya. Naik lagi Pak Niklas. Pak Niklas jatuh. Ini kok soundcardnya rusak ya? Satu. Cek. Cek. Halo, satu cek. Cek. Sabar teman-teman, lagi betulin soundcard dulu. Cek. Aduh. 1 2